Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT, di mana pada waktu hari ini sehabis kita jamaah sholat maghrib ini dilalai zillallahnya dilalai zillallah tinggal minat semua zillallahnya ini Bapak Dokter sekian lama ngaji, sering ngaji ya sadar nih ngaji, alhamdulillah atas karunia Allah, taufik Allah SWT diparingi sakit rampung paripurna dari paripurna dari paripurna. Ini untuk motivasi anak-anak semuanya, coba ya anak-anak grafik. Orang yang belajar itu gak mengenal umur. Ada kata-kata dari seorang ulama, Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu seorang pendeta. Semasa Nabi jadi pendeta. Dia masih menentang Rasulullah. Pada waktu zaman Umar bin Khattab, bapaknya Ka'bul Ahbar itu kan seorang pendeta juga. Di dalam kitab Taurat itu ada keterangan bahwa pada akhir zaman nanti ada nabi yang namanya Muhammad, ciri-cirinya dunia ada semua. Tapi itu disobek, dideleki, sehingga Abdul Abbas tidak tahu. Abdul Abbas Taurat apal, Injil apal. Nah setelah bapaknya sedo, ini buka-buka, nak cara bahasa saat ini buka-buka waris, menemukan selembar kertas di mana kertas itu menerangkan keterangan masalah nabi terakhir yang namanya Muhammad. Setelah itu membaca langsung dia syahadat. Jadi kalau keduanya sebagai tabi'in karena waktu Rasulullah. Nah ini pernah berkata gini, jadi kadang-kadang Ka'bul Ahbar itu menyetir dari kitab-kitab yang dulu, Injil, Zabur, Mila, ada kata-kata Israiliyat itu Pak. Tapi pada waktu Umar bin Khattab itu diperbolehkan untuk dakwah, tapi jangan dicampur dengan hadis. Ya cuma mungkin ini periwayat-periwayatnya itu menyampurkan, jadi itu hadisnya kalau dikatakan hadis maudhu. Karena bukan hadis kok dikatakan hadis, tapi periwayatnya, tapi ceritanya tuh, pernah berkata gini ya, salasun husnun ya, alal mu'minina, salasun husnun minasyaitoni alal mu'minina. Ada 3 perkara itu menjadi bentengnya wong mukmin, orang Islam. Apa bentengnya orang Islam? 1, masjid. Ini karena Covid masjidnya di portal. Jadi mertamu karo Gusti Allah di. Yang kedua zikrullah, zikir pada Allah. Yang ketiga tilawatil Quran. Nah ini yang penting ini. Nah tilawatil Quran itu bisa dikategorikan ke zikir. Makanya membaca Al-Quran, tahu maknanya maupun tidak tahu maknanya, kalau niat kita zikir itu pasti dapat pahala. Karena ada hadis Kanjeng Nabi, setiap membaca Al-Quran 1 huruf itu 10 hasanah. Jangan dikatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif lam mim ada alif, lam dan mim. Itu menunjukkan bahwa kita membaca Al-Quran itu tahu dan tidak tahu maknanya itu dapat pahala. Tapi jangan mandek di situ, karena Quran itu way of life kita, sebagai pandangan hidup kita. Mila kudu ngaji, artinya kudu memperdalam isi Al-Quran. Ya adik-adik ya, tafsir Jalalaini, mau iso maca karo iso nerangke ngono. Kan nahwune ya dipelajari.
ada tafsir nanti bisa membaca kitab kita, referensinya akan lebih banyak, tafsir banyak sangi, apalagi tafsir sekarang. Nah, ini ada 3 beteng untuk kita sebagai orang mukmin dari godaan setan. 1 masjid, makanya sergap ledo jamangah masjid mestinya diramaikan karena keadaan sekarang yus manut saja dengan pemerintah. Atau mungkin nanti kalau Pak Dokter jadi bupati ini bisa sama banget. Nah ini ya, ini memang repot ini adik-adik. Ya, yang kedua zikir. Zikir itu selalu eling pada Allah. Zikir kok jemengkor tahlilan kok. Tahlilan ra entuk berkat muring-muring. Ya. Terus yang ketiga tilawatul Quran. Tilawah itu membaca. Ada perbedaan tilawah dengan qiraah. Yang selama ini dipelajari anak-anak sekalian adalah qiraah. Qiraah cara membaca yang baik, ada fasohahnya. Yo nak ngaji iki nggo paling tidak nggo lambi lengan dawa, syukur putih. Ngaji ini Bapak nih Pak, Ubarabil Pak nih. Ya. Terus parik penutup kepala, kupluk ya oleh, kopiah ya oleh. Sunat untuk. Selanjutnya mempelajari Al-Qur'an ini kok nderek dawe Pak Dokter ngaten. Pak Dokter itu pertama kali tindak teniki anak-anak sekalian segede-gede aja. Pak Dokter itu suyuswane sudah pengalamannya sudah mengundang ke sana, datang ke sini. Betul-betul ini nyun saya Pak Dokter, saya ceritakan untuk anak-anak untuk motivasi. Pak Dokter itu ingin ngaji Quran, padahal Pak Dokter sudah mengelola tahfidz ini. Nah, ini entah saya juga nggak tahu Pak Dokter ini kok minta istilah sanad. Sanad atau istilahnya apa ya? Ya sanad. Jadi ngaji Quran itu harus diguruke, wajib hukumnya. Wajib. Nah saya bingung, karena saya selama ini ngaji itu pokoknya ngaji katam, di katami sudah nggak pernah pernah ke syahadah saya di kerapiak syahadah Pak. Tapi yang untuk guru-guru yang lainnya saya nggak cuma gini Pak kalau Pak. Nah, itu guru saya kalau tahu anak-anak sekalian, guru saya itu ada beberapa. Dulu ada Mbah Juhani itu di depan ini, yang jual apa? Nilai IWI, jual gas. Guru saya. Terus yang kedua Mbah Haji Abdul Wahab Morotuwo Pak. Terus yang ketiga Mbak Kiai Najib Abdul Qadir Krapyak. Ini sananya menuju ke Mbah Kiai Munawir sendiri. Saya ngaji Mbah Wahab gurunya Mbah Hasbullah, Mbah Hasbullah muridnya Mbah Munawir. Saya ngaji Pak Kiai Najib. Mbak Kiai Najib itu gurunya Mbah Kiai Arwani. Mbah Kiai Arwani muridnya Mbah Munawir. Mbah Munawir itu gurunya Syekh Yusuf dari Timur Tengah, dari Mekah Pak, munggah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten Pak ngoten. Mugi-mugi dan Quran harus digurukan. Mila kowe do ngaji kudu dikatami. Perkara dikatami ngene iki sunat. Ibnu Mas'ud itu punya daftar para sahabat Pak. Sahabat itu ditulis siapa sih? Wes mulainya kapan, lekatam kapan, drese ini. Itu ada semuanya Pak. Jadi setiap dilihat ini, wah ini pas misalnya si Mas Faizun pas katam datang Pak, minta doanya Pak. Doa tahtimul Quran. Karena menurut keterangan riwayat ngendikakan apabila di situ ada doa tahtimul Quran, seperti orang ngaji itu dikubangi malaikat 60-70 ribu sama ngamini. Itu Ibnu Mas'ud.
Itu seorang ahli Quran juga. Riwayat juga sampai Ibnu Mas'ud juga. Beberapa sahabat. Nah ini sekarang anak-anak UKB ya. Coba Quran itu sebagai pegangan. Minimal kau yang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab keluar rumah sebelum membaca Quran 100 ayat belum keluar dari rumah. Ini Umar bin Khattab, wong galak ipol. Umar bin Khattab itu kalau mendengar ayat Al-Quran diprok nangis. Padahal modal itu mau kuotok epol, ngantel kok mesti semaput. Tapi kalau mendengar ayat Al-Quran dibacakan langsung lemes. Kowe pendandino ngaji Quran ya? Ngele, do keguyon toh? Atos atine ndakne. Nah inilah Quran fungsinya banyak sekali. Hudan wa syifa, petunjuk dan sebagai obat. Kalau obat fisik nanti datang ke Pak Nur Ida, ke Pak Dokter. Tapi kalau obat batin itu kita sendirilah. Perbanyak ayat Al-Quran. Menurut riwayat ada yang meriwayatkan zaman sahabat sak keset-kesete sahabat atau zaman dulu ulama salaf itu sak keset-kesete kuwi sedina sak juz. Sak keset-kesete. Sing sedengan sedina 10 juz. Sing sedengan. Itu baru sedengan, Pak. Sak sing keset-keset iki sedina 1 juz. Tapi ada riwayat lain, Umar bin Abdul Aziz itu setiap harinya pokoknya membaca Quran walaupun satu ayat, walaupun cuma satu ayat. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang raja, pejabat, tapi tetap sempat menyempatkan walaupun cuma satu ayat. Pernah ditanya oleh sahabatnya, wahai Khalifah, mengapa kok menyempatkan walaupun sayat? Jawabannya gini, nanti kalau saya tidak menyempatkan walaupun satu ayat, saya dikategorikan di golongan orang yang mensia-siakan Al-Quran. Ini Quran penting ya, Quran ya. Misalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Shadaqallahul Azim. Sesuk terus dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, Shadaqallahul Azim. Terus isu nak katam. Ya, arep nganggo sing ngendi dalile monggo. Quran adalah penting menjadi pandangan hidup kita semuanya. Monggo. Oh nggih, monggo. Pun nasab pinten jus Pak nggih. Monggo. Alhamdulillah. Enggak. Silakan duduk. Syukur hafal. Ada beberapa anak yang menghafalkan makna. Nggih. Wonten sing ngafalkan. Minimal juz ngama harus hafal. Ya, ini sebagai motivasi untuk anak-anak sekalian. Pada hari ini kita menyambut kerawaning Bapak Dr. Sakiran Wahwatiha dengan rombongannya. Saestu nyuwun ngapunten bebilangipun mayu bagi wonten kirang langipun namung ndedonga mugi-mugi wonten manfaatipun lan sak mangkenipun mugi tidak berhenti sampai sekian pembelajaran Al-Quran. Yang penting gini, karena Quran itu membacanya bisa, jadi harus ada makhrajul huruf, ada fasohahnya, dan membaca itu ada lagunya juga. Lah lagu itu aja mengko dinggo perlombaan, tapi untuk merasakan. Jadi misalnya ayat-ayat yang isinya ngazab, ya pakai jazz atau apa kalau dalam bahasa tilawah. Jadi untuk memotivasi seneng maca, dilakuke oleh. Tapi kalau untuk awal-awal saya Pak disintar Pak.
tidak kita lakukan. Jadi kita kan cuma tartil, kita makhrajul hurufnya, sifatul hurufnya, panjang pendeknya, mendengung dan tidaknya, itu yang penting. Nanti setelah itu silakan untuk melakukan sendiri, teman. Ngaten, saya itu niki doa. Yang penting doa. Untuk khususnya untuk Pak Dokter dan keluarga dan ya istilahnya sak lembaganya ya Pak. Dan nanti berkahnya semoga melebar pada diri kita semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat, hartanya berkah, dan husnul khotimah nanti akhirnya. Bihadzinnya wa ni'mal maqtutillah wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميدة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك العلا وأسألك الدرجات العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغون به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة
حذرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alamin ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Parang matur datang Yai Darman Stugi saestu kawula minangka murid ngaturaken agunge panuwun awit paringipun syahadah tondo bilih saestu kula kaparingan sana saking Yai Darman lan mugi-mugi mangke saged numebet dhateng sedaya lari-lari lan keluarga ageng kawula. Mungkin perlu saya sampaikan juga kepada keluarga besar Nur Hidayah. Alhamdulillah Ibu mau sepuh rawuh. Alhamdulillah. Sing kalian ponaan kula. Kalian. Jadi santri-santri semua, Ustadz pengelola Rumah Tahfidz Nur Hidayah dan juga adik-adik santri di sini, saya mulai sowan di dalam sini waktu itu diantar Mas Abdul Rahim dan Mas Anwan tadi rawuh ya. Mas Anwan, adik-ibun Pak Yai, karena saya sudah kenal beliau dulu ketemu di Mekah waktu umroh. Saya betul-betul kepengen memohon berkenan memberikan sanad. Saya alhamdulillah sudah dikaruniai umur. Bisa nebak umur saya berapa? Baru 53 tahun. Saya sudah sekolah sejak SD, SMP, SMA, S1, S2, S2-nya 2 kali, S3, S3-nya 2 kali juga. Ya. Saya berpraktek sebagai seorang dokter itu harus punya ijazah. Kalau nggak punya ijazah namanya apa? Dokter gadungan. Ya. Nah, saya sebagai orang Islam, tadi Pak Yai ngendiko, saya harus punya ijazah, apalagi Quran. Apalagi saya termasuk bilangannya orang yang mengurus pondok tahfidzul Quran. Kalau saya tidak punya ijazah berarti ilegal. Itulah makanya saya betul-betul kepengen. Nah, kita tahu semua rumus dalam ijazah Quran itu ada 2. Apa rumusnya?
Ya. Ada yang tahu rumusnya apa? Rumusnya talaqi dan musyafahah. Talaqi artinya sowan, ketemu. Musyafahah artinya saya betul-betul melihat Kiai. Saya ingat pertama kali saya ngajinya di sini tanggal 2 Oktober. Ya, harinya Rabu. Itu saya ngaji di sini. Setengah jam. Lebih ya Kiai. Hampir 1 jam. Itu membaca Al-Fatihah saja. 1 jam. Dan setiap kali bertemu untuk membacakan yang berikutnya, saya selalu membaca Al-Fatihah. Dan saya benar membaca Al-Fatihah itu, saya ingat itu di bulan sebelum Covid itu. Artinya benar itu saya membaca, kemudian Kiai tidak membetulkan lagi. Jadi berapa bulan itu? Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 5 bulan saya belajar membaca Al-Fatihah. Tetapi demi ijazah tadi itu, demi supaya lafal ini benar, tetap saya lakoni. Itulah yang namanya talaqi dan musyafahah. Jadi kita harus melakukan itu kepada guru. Alhamdulillah berbagai macam ya namanya godaan Kiai Nyun Sewu, rintangan ya macam-macam, tapi alhamdulillah saya bisa terus melakukannya. Awal-awal itu satu pertemuan 1 jam itu hanya 1 lembar. Itu sudah mengge-mengge Kiai sudah ngetik wis nafasnya pedot dan seterusnya. Alhamdulillah lama-lama bisa ya beberapa halaman, bahkan setengah juz gitu. Terus yang akhir-akhir bisa hampir 1 juz. Alhamdulillah. Nah, adik-adik para santri sekalian, berbahagialah dengan Al-Quran. Ya, di antara sekian banyak ijazah, ternyata yang saya paling merasa puas adalah ijazah Quran. Nah, oleh karena itu ya jangan pernah surut semangatnya untuk terus bersama Al-Quran. Dan ini baru awal dari perjuangan, karena sesungguhnya setelah selesai yang namanya talaqi dan musyafahah, kita terkena kewajiban berikutnya. Tadi Kiai sudah ngendiko ya, warattilil Qur'ana tartila. Kita harus makin, kalau bahasa Jawanya itu konjem ya, kalau setiap membaca itu harus makin merasa senang gitu, makin merasa mantap, makin merasa ingin memperjuangkan. Dan betul step berikutnya setelah itu adalah bagaimana kita memperjuangkan Quran ini bisa mengejawantah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya itu Kiai sepindah malih nyuwun pangapunten awit sedaya nggih mbok pilih Subosito kawula ingkang kirang merani dhateng Kiai lan matur nuwun sanget awit saking wulang wuruhipun ngantos saged rampung. Insyaallah kula tetep niat mbok pilih mangke pikantuk kesempatan nglajengaken bil ghaib mboten kitang juz tertentu utawi surat tertentu, sebab ingkang padintenan dipun agem menika ora menawi saged bil ghaib langkung sae. Semanten mekaten kirang langkung nyuwun pangapunten. Kula pungkasi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.